Kabupaten Morowali, Sulawesi tengah menggiatkan pembangunan di berbagai sektor dengan memanfaatkan potensi alam. Sebagai daerah yang kaya akan potensi alam, Kabupaten Morowali mengembangkan diri secara mandiri. Perkembangan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari kerja keras pemimpinnya. Berbagai inovasi telah diwujudkan dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Program-program prioritas seperti program Tunas Berkelanjutan, percepatan pembangunan dan sejahtera mandiri itu antara lain di bidang pendidikan dengan pemberian 1 laptop 1 guru, bantuan kepada seluruh mahasiswa Kabupaten Morowali, dan bantuan SPP kepada mahasiswa Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali juga sudah menerapkan pendidikan gratis hingga SMA sejak tahun 2008 lalu. Sementara di bidang pertanian dan perikanan, yaitu dengan melakukan pemberian bantuan hand tractor kepada seluruh kelompok tani dan petani. Percetakan sawah, bantuan perbaikan rumah penduduk, pemberian alat-alat tangkap nelayan, perahu nelayan, dan perahu katingting atau sampan kecil bermesin. Di bidang kesehatan, masyarakat Morowali sudah mendapatkan pelayanan dokter-dokter ahli, bahkan rumah sakit telah terdapat di pulau-pulau. Kabupaten Morowali telah ditetapkan sebagai salah satu daerah kawasan industri dari 14 kawasan industri di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 15.000 orang. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah juga dilakukan hingga ke pelosok daerah. Hadirnya pelabuhan dan bandara di Morowali pun akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya sektor pariwisata. Pemirsa, Kabupaten Morowali, Sulawesi tengah menggiatkan pembangunan di berbagai sektor dengan memanfaatkan potensi alam. Sebagai daerah yang kaya akan potensi alam, Kabupaten Morowali mengembangkan diri secara mandiri dan faktor pendidikan dan pariwisata saat ini tengah menjadi fokus dalam pembangunan di Kabupaten Morowali. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pembangunan yang tengah dikencangkan atau dilakukan di sana, sudah hadir bersama kami Bupati Kabupaten Morowali, Bapak Anwar Hafid. Selamat siang, Pak Anwar. Selamat siang, Mbak. Pak Anwar, saya melihat ini Kabupaten Morowali sepertinya saat ini sedang concern sekali dengan pendidikan dari warganya di sana. Sebenarnya mengapa hal ini, apa menjadi dasar pendidikan ini menjadi sangat penting begitu, ingin digalakkan di sana? Ya, dalam kehidupan ini sesungguhnya di dalam pembangunan, dalam pertumbuhan dan dalam hal peningkatan peradaban manusia, maka di mana-mana itu bahwa yang bisa memajukan cepat itu adalah pendidikan. Saya yakin betul bahwa suatu daerah akan maju kalau pendidikannya maju. Maka sejak tahun 2008 ketika saya terpilih jadi bupati, yang pertama kali menjadi prioritas adalah membangun pendidikan di Kabupaten Morowali. Apa yang saya mulai? Yang saya mulai pertama adalah dengan cara membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan. Karena sebelumnya itu banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan karena tingginya biaya pendidikan. Kemudian pendidikan belum menjangkau kepada daerah-daerah yang sulit, sehingga dengan demikian banyak yang putus sekolah, banyak yang tidak sekolah. Nah, dengan cara itulah maka saya berpikir Morowali hanya akan maju dengan pendidikan. Tanpa pendidikan saya kira Morowali lambat untuk bisa maju. Peningkatan mutu pendidikan sejak tahun 2008 sudah ada perubahannya, Pak, dirasakan saat ini? Ya, sekarang ini alhamdulillah dari sisi pertama animo masyarakat. Dengan program pendidikan gratis yang kita canangkan sejak tahun 2008, Mbak perlu tahu bahwa Morowali itu adalah mungkin tidak banyak daerah di Morowali, di Indonesia yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun itu sejak 2008. Pemerintah pusat waktu itu baru bisa menerapkan wajar 9 tahun, tapi kita Morowali sudah menerapkan wajar 12 tahun. Artinya dari SD, SMP, SMA itu kita sudah bebaskan biaya pendidikan waktu itu. Sehingga dari program itu animo masyarakat itu sangat besar untuk menyekolahkan anaknya. Nah,
setelah dengan adanya kemauan besar karena mereka tidak lagi pusing dengan biaya pendidikan anaknya, membayar SPP setiap bulan, mereka akhirnya semangat. Nah, itu yang pertama sekali saya rasa paling berhasil itu adalah bagaimana meningkatkan semangat orang tua menyekolahkan anak. Selain membebaskan biaya pendidikan hingga 12 tahun, apakah pemerintah daerah Kabupaten Morowali ini juga memberikan bantuan terkait dengan pelajar-pelajar yang ingin meneruskan ke jenjang perguruan tinggi? Ya, jadi setelah 2013 kita melihat bahwa pemerintah pusat telah meningkatkan biaya operasional sekolah SD, SMP, SMA. Sehingga waktu itu biaya yang kita subsidi ke SD, SMP, dan SMA itu kita tarik. Kemudian kita subsidi lagi mahasiswa-mahasiswa Morowali yang akan anak-anak kita yang akan melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi waktu itu kita berikan subsidi kepada semua mahasiswa kita, sehingga pada saat itu baru sekitar 700 mahasiswa di Morowali tahun 2008. Tahun 2013 itu sudah mencapai 4.700 orang mahasiswa. Nah, ini saya perhatikan betul bahwa di pelosok-pelosok yang dulu tidak ada lagi putus sekolah, kemudian setelah tamat SMA, kalau dulu mereka langsung tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, karena pertama mungkin kemampuan orang tua, semangat orang tua juga untuk menyekolahkan anaknya. Dengan adanya program insentif ini, rangsangan ini, maka orang tua ikut termotivasi juga untuk menyekolahkan anaknya. Ikut terbantu ya, begitu terbantu juga ya? begitu. Artinya tidak seluruhnya biaya pendidikan itu kita selesaikan, kita tanggung, tapi setidaknya ini membantu mereka. Katakanlah membayar SPP setiap bulan, setiap semester itu mereka sudah tidak pikir lagi. Apa perubahan atau perbedaan yang sangat mendasar dari sebelum tahun 2008, sebelum adanya program-program untuk peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini? Apa yang sangat terlihat di sana? Apakah memang pola pikir masyarakat menjadi berubah? Iya, jadi Mbak, itu yang terasa sekali itu pertama keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Ini bisa kita lihat dari angka putus sekolah. Jadi angka putus sekolah waktu itu menurun drastis. Kemudian kita juga berhasil menuntaskan buta aksara buta aksara waktu itu tahun 2010, karena semangatnya orang tua semua masyarakat Morowali sudah mau menyekolahkan anaknya. Itu yang saya lihat. Kondisi sebelumnya mereka acuh, tidak mau, artinya anak-anaknya itu dia pikir kalau tamat SMA sudahlah, tidak usah lanjut perguruan tinggi, yang penting kerja. Ada pola pikir mengatakan bahwa kamu sekolah tinggi-tinggi juga paling pulang-pulang di kampung tidak jadi apa-apa. Nah, itu dulu pola pikir orang tua. Sudah berubah Ya, begitu ya? itu berubah total sekarang. Terutama saya contohkan diri saya sendiri, bahwa kalau saya tidak sekolah tidak mungkin saya bisa jadi bupati. Tapi karena orang tua saya orang biasa-biasa, kemudian saya tidak punya keluarga yang punya pengaruh dan sebagainya. Tapi karena pendidikan orang tua saya semangat menyekolahkan saya, kemudian saya juga semangat untuk menuntut ilmu karena ingin maju. Akhirnya dengan ilmu itu saya bisa meyakinkan masyarakat, akhirnya mereka bisa pilih saya. Selain untuk membantu para pelajar meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten Morowali ini juga memiliki program-program untuk membantu para guru begitu ya, meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti apa Pak programnya? Ya, jadi yang paling menonjol itu adalah saya berpikir guru-guru kita di tengah perkembangan era teknologi sekarang ini, jadi jangan sampai nanti muridnya itu lebih mengenal IT daripada gurunya. Maka saya berpikir kemudian kita memprogramkan namanya program 1 laptop 1 guru. Alhamdulillah 1 laptop 1 guru ini telah berjalan sejak tahun 2013 dan alhamdulillah tahun ini tuntas. Semua guru-guru kita di Kabupaten Morowali yang ASN itu telah mendapatkan 1 laptop 1 guru, dan ini sangat bermanfaat bagi mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan untuk kedepannya lagi program-program pendidikan apa lagi yang akan dihadirkan, diberikan oleh pemerintah Kabupaten Morowali kepada masyarakatnya? Ya, jadi ke depan ini kita walau sarana dan prasarana juga masih tetap menjadi fokus kita.
Tapi yang terpenting bagi saya, menurut saya ke depan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini tentu yang pertama kita bagaimana berusaha ke depan ini agar kualitas pendidik kita ini kita tingkatkan. Jadi pelatihan-pelatihan guru itu yang paling mendesak untuk dilakukan. Kalau kendala sejauh ini dalam upaya Pak Anwar meningkatkan mutu pendidikan dari tahun 2008 hingga saat ini, apa kendala yang dihadapi? Ya, kendala yang kita hadapi pertama sih yang pola pikir ya. Pola pikir orang tua dulu yang berpikir bahwa sekolah itu bukan hal yang sangat penting. Tapi kemudian kita mencoba memberikan pengertian bahwa sekolah itulah, pendidikan itulah yang buat kita maju. Sehingga mereka termotivasi. Dan yang lain saya kira ya yang klasik soal biaya ya. Biaya karena kami juga daerah yang APBD kami sangat minim. Jadi butuh dukungan dari pemerintah pusat juga ya. Itu yang menjadi salah satu kendala kita. Kita juga akan bahas terkait dengan pariwisata di Kabupaten Morowali yang juga sangat luar biasa, tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tetap bersama kami pemirsa di Speak After Lunch.